Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Saya Pendeta Nyoman Jepun dari GPIB Jemaat Peniel Palembang. Saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab. Injil Matius pasal 11, kita akan membaca ayat 28 hingga ayatnya yang ke-30. Injil Matius pasal 11 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-30. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami dengan hikmat Tuhan, agar mampu memahami kekayaan firman Tuhan ini, lalu kemudian mengerjakan dalam hidup beriman kami. Terpujilah nama-Mu, berfirmanlah demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 11 ayat 28 hingga ayat yang ke-30, firman Tuhan berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Saudara saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam hidup beriman kita. Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau saudara membaca teks ini dan andai kata yang mengucapkan ini bukan Tuhan Yesus, maka sayalah orang pertama yang mengatakan bahwa undangan ini undangan yang PHP, pemberi harapan palsu. Mengapa saya menyampaikan hal itu? Kalau saudara memeriksanya, saudara pasti harusnya terkejut membaca teks ini secara bertahap. Jadi saya mau bilang, andai kata bukan Tuhan Yesus yang menyampaikan, ini kayaknya hanya memberi harapan palsu aja. Coba lihat ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara lihat, ada undangan yang diberikan kepada yang letih lesu dan berbeban berat. Ulangi, ada undangan yang diberikan kepada yang letih lesu dan berbeban berat. Dan saudara harus perhatikan bahwa letih lesu dan beban berat berarti hopeless. Lalu tiba-tiba ada suara yang berkata, marilah ke sini, aku akan memberikan kelegaan. Apa reaksi orang yang berbeban? Sudah pasti ini berita baik. Sudah pasti ini berita melegakan, karena bebanku akan diangkat dan aku akan mendapatkan kelegaan sesuai janjinya. Sampai di sini kita harusnya sepakat bahwa janji ini, undangan yang melegakan. Oke? Lalu kemudian orang yang diundang itu datang. Si hopeless ini, si letih lesu ini kemudian datang memenuhi undangan. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi ketika ia datang. Apakah bebannya diangkat? Apakah ia kemudian mendapatkan kelegaan sesuai janji? Apakah kemudian dia mengalami keringanan sesuai janji ketika dia sedang memikul tergopo-gopo bebannya? Saya mau katakan kepada saudara, tidak. Dia nggak dapat kelegaan. Mengapa? Gara-gara ayat 29. Coba lihat ayat 29. Apa yang dilakukan ketika sudah datang menghadap dan hadir di undangan itu? Apa yang dibuat oleh si pengundang? Dia bilang begini, pikulah kuk yang kupasang. Saudara tangkap? Orang berbeban, ada bebannya. Ketika datang dapat janji untuk dilegakan. Itu berarti bebannya diangkat. Tapi pas nyampe, bukannya diangkat, ayat 29 bilang, pikulah kuk. Apa artinya? Ditambah bebannya. Jadi ketika saudara membaca sekilas teks ini, saya nggak tahu apakah saudara menangkap atau luput dari perhatian saudara. Sebenarnya ini, kalau bukan Tuhan Yesus yang bilang, ini memberi harapan palsu. Kita dijanjikan kelegaan, pas kita datang bukan beban diangkat, malah dibilang pikulaku. Nah, karena itu saya rindu berbagi untuk saudara, karena saya yakin Yesus tidak memberi harapan palsu. Jadi saya mau berbagi dengan saudara dan menggali teks ini, apa maksudnya? Apa maksud dari teks ini? Mari saudara kita perhatikan beberapa hal penting. Apakah Bapak Ibu tahu arti kuk? Pikula kuk. Kuk itu dalam bahasa Yunaninya sugos. Kata sugos itu berarti balok kayu yang dipasangkan menjadi beban bagi binatang yang sedang menarik sesuatu. Dan ini bicara beban.
Paling gampang begini, kalau Bapak Ibu terlahir bukan di ibu kota, bukan di perkotaan, tapi di pedesaan, dan saudara melihat ada seekor kerbau sedang menggarap ladang, bukan dengan traktor, tapi menggunakan lembu atau sapi yang menggarap ladang menggunakan mata bajak, lalu di lehernya itu ada balok yang cukup besar. Nah, itu namanya kuk. Kalau saudara lihat ada kuda yang narik pedati, lalu ada sesuatu di lehernya yang dipasang, itu juga dikategorikan atas lehernya itu namanya juga kuk. Oke? Nah, sekarang mari kita lihat dia lagi berbeban, lagi berat narik pedati, lagi berat banget, lagi berat juga narik mata bajak. Bukannya diangkat, dicabut mata bajaknya, jadi ringan atau pedatinya dilepas. Malah kemudian Yesus bilang, pikula kuk. Benarkah ini PHP? Saudara harus periksa baik-baik teks ini. Saya mau katakan, siapakah yang punya kuk ini? Kalau saudara memeriksa ayat 30, kita menemukan yang punya kuk itu, yang punya sugos itu, adalah Yesus. Lihat ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Berarti yang punya kuk itu adalah Yesus. Oke? Nah, sekarang mari perhatikan hal yang penting ini. Kalau ada dua kerbau yang kemudian menarik mata bajak supaya cepat selesai, maka cara satu-satunya adalah menghubungkan dua kerbau itu. Dan untuk menghubungkan dua kerbau itu digunakanlah kuk yang panjang. Kuk yang satu diberikan kepada kerbau yang satu, kuk yang lain diberikan kepada kerbau yang lain. Lalu mereka berdua menarik mata bajak itu. Atau mereka berdua menarik pedati itu, kalau ada pedati. Nah, sekarang mari kita berhayal, saudara sedang menarik mata bajak seorang diri. Tiba-tiba Yesus bilang, datanglah kepadaku, pikulah kuk yang kupasang. Pertanyaannya, kalau ujung kuk yang satu diletakkan di pundak saudara atau di kerbau yang satu, maka kuk yang lain pasti harus dipasang di kerbau yang lain. Pertanyaannya, kalau kuk ujung satu dipasang di pundak saudara, maka ujungnya kemana? Ujungnya kemana? Nah, saya mau berbagi dengan saudara ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kata bebanku pun ringan dalam teks asli diterjemahkan bebas pikulanku. Jadi saya rubah sedikit ya. Dan kuk yang kupasang itu enak. Ayat 30 tolong lihat. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan pikulanku pun ringan atau bebanku pun ringan. Ku di situ huruf besar. Apa maksudnya? Berarti Yesus turut memikul. Oke, dan itu kuknya, punyanya dia. Maka kita bisa menyimpulkan sesuatu yang menarik. Kalau ujung kuk yang satu dipasang kepada saudara, maka ujung yang lain itu dipasang kepada siapa? Dan kalau kita mendengar redaksi ayat 30, bebanku atau pikulanku ringan, atau beban Yesus dan pikulan Yesus ringan, itu berarti dia yang memikul. Maka kita simpulkan, ujung kuk yang satu itu kepada leher saudara atau pundak saudara. Tapi ujung yang satu ada di pundak Yesus. Saudara tangkap? Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Datang berbeban, memang ditambah beban yang lain, yaitu kuk. Tapi kuk itu bukan beban, melainkan meringankan. Mengapa? Sebab engkau tidak menarik sendiri mata bajakmu. Sebab engkau tidak memikul sendiri bebanmu sebelum datang. Tapi Tuhan menghubungkan bebanmu melalui kuk dengan dirinya. Dan Tuhanmu dan Tuhanku turut memikul atau menarik mata bajak itu. Sudah lihat, ini sesuatu yang luar biasa. Makanya tadi kalau saya bilang ini PHP, ternyata tidak. Justru kemudian Tuhan terlibat untuk kemudian turut bersama memikul beban itu. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, tolong lihat ayat yang ke-29. Karena bagian B. Karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku. Mengapa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saya penasaran lemah lembut maksudnya apa? Itu dari kata praos. Kata praos ini begini, saudara pasti kenal Mustang. Mustang itu jenis kuda yang sangat liar. Namun dia akan jadi jinak ketika dipasang tali. Jinak itu praos. Oke? Banteng yang buas menjadi jinak, praos. Ketika ditaruh kuk untuk menggarap ladang dan sawah. Maka kata praos ini, yang berarti tulis Lembaga Alkitab Indonesia praos itu lemah lembut, ini bicara soal taat. Ini bicara soal jinak. Belajarlah padaku untuk lemah lembut. Yang berarti belajarlah padaku untuk praos, yaitu belajar taat. Maka hal yang kedua saya mau katakan kepada saudara, pikulan yang saudara pikul saat ini harus dituntaskan. Belajar taat, belajar tunduk, belajar jinak, selesaikan pikulan itu, selesaikan menggarap ladang itu, menggarap ladang iman saudara. Beban itu harus tuntas. Tapi aku gak mampu, jangan khawatir. Bebanmu gak diangkat, beban saudara tidak akan diangkat. Tetapi ini menariknya, Tuhan menolong saudara untuk menuntaskan pikulan itu. Caranya, dia pasang kuk supaya rame-rame engkau dan Yesus menggarap ladang imanmu yang tak mudah itu. Wah, Bapak Ibu, saya senang mengatakan ini karena benar saya sudah cari. Tidak ada redaksi yang mengatakan masalahmu akan selesai, masalahmu akan kuangkat, masalahmu akan kumusnahkan. Kagak, yang ada aku akan memberikan engkau jalan keluar. Salah satu jalan keluar yang dibuat oleh Yesus dan ditawarkan adalah, jangan kau pikul sendiri, anakku, jangan kau beban sendiri. Aku turut memikul bebanmu itu. Terakhir Bapak Ibu, undangan ini hanya diberikan kepada mereka yang letih lesu dan berbeban berat atau hopeless. Apa artinya? Hanya mereka yang benar-benar butuh Tuhan lah. Maka undangan itu akan diberikan. Kalau masih merasa mampu, kalau masih merasa kuat, undangan ini tidak pernah diedarkan untuk orang-orang seperti itu. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah sekarang bagaimana kita mau bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, cuma yang hopeless, cuma yang beban berat, undangan ini mau disampaikan. Saya mau katakan kepada saudara, jika engkau masih merasa aku hebat, jika engkau masih merasa tidak membutuhkan Tuhan, jika engkau berpikir engkau bisa menyelesaikan seorang diri, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, undangan dan tawaran gemilang ini tidak pernah diberikan kepada saudara. Justru ketika saudara mengatakan, Tuhan aku butuh engkau, Tuhan aku berbeban berat, Tuhan aku tidak sanggup, nah undangan ini baru diedarkan kepada saudara. Selama engkau masih merasa seakan mampu tanpa Tuhan, oh Bapak Ibu, jangan pernah pede, saudaralah penerima undangan ini. Enggak, hanya orang-orang yang tertentu saja. Siapa mereka? Mereka yang berserah kepada Tuhan. Ini hal pertama. Hal yang kedua, saya mau bilang juga kepada Bapak Ibu, datang pada Yesus tidak pernah dijanjikan masalah selesai. Masalah tetap ada. Tapi engkau mampu memikulnya hingga tuntas dan selesai. Mengapa? Karena Tuhan menawarkan pendampingan, Tuhan menawarkan ikut serta, Tuhan menawarkan mendampingi saudara, menggarap pergumulan ladang imanmu hingga tuntas. Engkau didampingi melalui kuk penghubung, supaya tarikannya bukan hanya engkau yang tarik, tapi Tuhan turut bergumul bersama saudara. Saya membayangkan tiang awan dan tiang api. Tuhan tidak ongkang-ongkang kaki di langit 40 tahun, tapi turut berputar dengan Israel selama 40 tahun di padang gurun. Saya mau katakan hal yang sama, bahwa masalah saudara tidak diangkat, tapi Tuhan turut memikul beban itu hingga selesai. Ini luar biasa. Terakhir Bapak Ibu Saudara, belajar taat. Belajar taat sampai tuntas. Jangan buang salib, jangan buang bebanmu. Itu tidak konsep Kristiani. Pikul saja, jalani saja, lalu percayalah bahwa Tuhan kita, Allah yang hidup ini, sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia akan menolong saudara dengan cara yang luar biasa. Memasang beban yang baru bukan sebagai beban, tapi bertujuan untuk meringankan. Ia mendampingi saudara
hingga perjalanan itu tuntas. Maka selamat bergumul, selamat memikul beban saudara. Tapi percayalah, engkau tidak memikul sendiri. Engkau tidak jalan sendiri. Ada Tuhanmu yang turut berbeban. Ada Tuhanmu yang turut ambil bagian. Ia akan memampukan saudara di jalan yang tertatih sekalipun untuk menuntaskan saudara dan saya menggarap ladang pergumulan iman saudara hingga selesai. Dan suatu saat saudara akan terkategori sebagai pribadi pemenang yang menyelesaikan garapan hidup iman saudara. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Bapa, syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Kiranya undangan ini Engkau tujukan bagi kami, supaya kamilah yang Tuhan dampingi di titian yang tak mudah di perjalanan hidup masing-masing, hingga kami bersama Tuhan boleh menyelesaikan menggarap ladang iman pergumulan kami dan keluar sebagai pemenang. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin.